desa, Bapak Ibu, para tamu undangan terdiri dari RT, Kader, kalau Bingsa dan Babin Kaptimas juga kita undang, pendamping desa juga kita undang, ada beberapa yang berhalangan, serta rekan-rekan BPD yang kami banggakan. Sesuai dengan undangan yang kita terima kemarin, pada hari ini kita akan melaksanakan musdes LKPPD atau laporan keterangan bulan 3. Hanya karena ada beberapa hal ada kegiatan kita juga, akhirnya kita selenggarakan pada bulan 4 ini laporan untuk BPD, itu namanya LKPP Desa. Ada juga untuk masyarakat yang diketahui oleh masyarakat ya, itu IPPD, informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi masyarakat juga berhak mengetahui. Nanti mungkin akan disampaikan juga Pak Kades, karena pada pagi hari ini kita juga mengundang masyarakat. Nanti ada juga yang disampaikan ke Bupati melalui camat, yaitu LPPD, laporan. Hadir pada kesempatan kali ini. Syukur kita pagi ini bisa hadir di aula desa ini dalam rangka penyampaian laporan kinerja pemerintahan desa Sungai Anang. Jadi mungkin bisa kita rangkum sekaligus saja ya Pak. Jadi bagaimana selama 1 tahun 2024 ini, 2024 yang lalu, kinerja dari pemerintahan desa Sungai Anang yang telah dilakukan oleh pemerintah Sungai Anang. Harapannya dari informasi ini dapat disampaikan kepada masyarakat kita secara luas bagaimana kinerja desa Sungai Anang, dan dari itu nanti akan dapat juga nanti desa memperoleh masukan-masukan yang optimal untuk kita bisa perbaikan atau apa yang harus kita benahi di dalam penyelenggaraan pemerintah desa kita Sungai Anang. Pemerintahan desa, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa itu salah satunya ada tadi belajar pegawai siltap tadi, ada juga penyediaan operasional pemerintahan desa, ada juga penyediaan operasional DPD, ada juga penyediaan insentif RT. Insentif RT kita kalau tidak salah saya sebulan 200 ya Pak ya, 200 dipotong juga PPH, jadi tidak utuh 200. Untuk sub pertanahan, jadi total untuk di bidang 1 pemerintahan itu anggarannya kita realisasinya adalah sebesar 540 juta 95.920 rupiah. Jadi itu untuk di bidang pertama, bidang pemerintahan. Kalau di bidang penyelenggaraan pembangunan, bidang pembangunan ini ada di bidang pendidikan, ada juga bidang kesehatan. Pendidikan ini kita adalah untuk mulai perpustakaan salah satunya, terus ada kita penyuluhan pendidikan untuk masyarakat. Ada di bidang kesehatan itu, ada kader posyandu, kita ada 2024 itu posyandu, tapi karena posyandu itu menjadi lembaga desa, maka dia menjadi 13 karena pembina posyandu sekaligus adalah Ibu Kades sebagai pembina posyandu. Maka dia menjadi kader kita menjadi untuk 2025 menjadi 13, 2024 kita masih 12 ya Bu ya, Bu Endang ya. Jadi kader posyandu, honor kader posyandu kita itu 1 bulan 250, ya 250, dipotong PPH. Karena kita ada 2 posyandu, 1 balita, 1 lansia. PMT kita sama, tapi pembagian untuk PMT-nya tolong agak dibesarkan untuk balita, ya, agar balitanya lebih, kita ingin balitanya memang terjamin untuk asupan gizinya. Kami dapat perhimpunan misalnya, nah itu dananya berapa? Jadi semua RT yang kira-kira dapat apapun dari desa itu ada datanya gitu. Jadi sehingga kami bisa menginformasikan kepada warga bahwa kita dapat ini, dapat ini. Jadi kita bisa.
Yang kedua dari Pak Muin, mungkin nanti Pak bisa juga menjadi masukan juga dari kami BPD supaya informasi penyelenggaraan pemerintah desa yang akan diterima oleh masyarakat mungkin bisa disampaikan, untuk apa istilahnya apa yang telah dilaksanakan, misalnya di RT 8 apa anggarannya berapa, dan mungkin juga bisa dipampang di dalam mungkin baliho, bukan hanya rincian anggarannya saja, tapi apa yang telah dilaksanakan. Memang harapan kita mungkin juga untuk masukan untuk kita semua, mungkin untuk tahun depan lembaga adat desa, karena itu memang sudah ada ketentuan di Kemendagri, selain lembaga pemberdayaan desa juga ada lembaga adat desa. Jadi bahwa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Sintang, bahwa kita sudah berhasil melakukan asesmen dan kita sudah memilih desa Sungai Ana sebagai perwakilan dari Kecamatan Sintang untuk nantinya akan dinilai kembali oleh tim dari kabupaten untuk nanti bisa mewakili Kabupaten Sintang untuk dinilai di tingkat provinsi untuk desa anti korupsi. Nah, tentu kami juga minta dukungan dari Bapak Ibu semua apabila nanti memang diperlukan untuk terkait dengan dukungan-dukungan yang mungkin bisa diberikan kepada pemerintah desa Sungai Ana. Nah, ini juga perlu kami sampaikan bahwa kemarin pada saat kami menyampaikan hasil asesmen kami ke pihak inspektorat, bahwa mereka ternyata menyambut baik bahwa karena desa Sungai Ana sudah memiliki pengalaman pada saat tahun yang lalu dan juga kalau misalnya kita menjadi lokus pembinaan dari mereka juga terbantu dengan adanya refocusing ini, karena desa Sungai Ana ini kan salah satu desa yang lebih dekat nih, karena dia penyangga dari desa di tingkat kabupaten, ya kan. Nah, jadi mudah-mudahan lah. Jadi kemarin informasi Pak Sekdes, rupanya bukan pembinaannya itu 1 bulan, 1 tahun. Nah, itu malah lebih bagus. Kita dibina langsung oleh pemerintah tingkat kabupaten inspektorat selama 1 tahun. Kalau misalnya kita ditunjuk sebagai perwakilan. Nah, kemudian kami sampaikan kembali, apabila kita nanti di tingkat provinsi mendapatkan hasil yang baik, maka ada tambahan kinerja sebesar nih, kalau nanti saya koreksi kalau salah 8%. Itu selama 5 tahun berturut-turut, kecuali kalau kita melakukan pelanggaran seperti korupsi dan lain itu di stop. Tapi selama kita masih sesuai dengan aturan yang berlaku, itu akan tetap diberikan. Kita berdoa semoga desa Sungai Ana ini menjadi salah satu desa di Kabupaten Sintang. Dari 300 desa, semoga desa Sungai Ana yang terpilih untuk ke tingkat provinsi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Itu yang dapat kami sampaikan, Pak Kades. Ini nanti kita akan terima laporan dari kepala desa. Nanti paling lama 10 hari kami akan memberikan jawaban apakah laporan ini kami terima apa tidak, atau ada tambahan apa tidak, atau ada saran untuk perbaikan kita semua. Karena memang aturannya seperti itu. Jadi nanti kami BPD akan mempelajarinya juga. Kami akan mengadakan rapat tersendiri untuk menanggapi tentang laporan yang disampaikan oleh kepala desa. Mungkin itu saja untuk rapat kita, musdes kita pada pagi hari ini, untuk menyempurnakan semua apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, supaya apa yang kita laksanakan memang benar-benar menjadi kebaikan untuk kita semua. Kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing yang beragam istilah, izinkan saya untuk memimpinnya agar acara ini menjadi berkah di kemudian hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu yukaffina. Ya rabbana lakal hamdu wa karim sultane. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.